Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jati Mulia Channel guys ya. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezeki serta urusannya. Oke, seperti kali ini kita kedatangan satu buah tool guys ya, tool dari Lucid ya. Ya guys, di akhir-akhir ini jangan pernah bosan guys ya, karena saya sedang dimabok brand Lucid guys ya. Jadi memang kualitasnya yang mantap dan performa yang cukup oke ya. Ya bisa dikatakan bukan cukup sih, tapi full oke. Jadi guys, brand yang satu ini memang agak lain ya dengan brand lain. Kenapa? Baru kali ini ya ada brand yang sampai seperti Milwaukee ya. Jadi gini, ada Gen 1, ada Gen 2, ada Gen 3. Jadi dia tuh benar-benar apresiasi banget kepada pengguna-pengguna atau usernya ya. Nah, ini pun Gerinda yang tadinya saya beli kopernya yang biasa karena banyak audiens yang mungkin sedikit kurang puas. Nah, ini di-upgrade kembali. Dan sel baterai pun di-upgrade kembali. Nah, jadi ini tuh bener-bener wow banget ya untuk sekelas generik yang bisa sampai dengan gen-gen seperti itu ya. Kalau gen kan berarti itu laris ya tandanya. Produk tuh cepat habis. Dan sekarang pun untuk LX50 itu sudah habis kembali ya guys. Aduh. Ini bener-bener brand gokil ya kalau menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya. Ini kita kedatangan satu buah Gerinda ya, sesuai dari request para subscribers kami di Jati Mulia Channel. Itu ada yang request, Bang, kapan review Gerinda Lucid Gen 3-nya, Bang? Jadi request Gerinda Gen 3 dong, yang LY 8500 dari Lucid. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita ada sedikit sedikit dan kita coba ambil ya. Dan bagi yang mungkin penasaran tentang produk ini, simak sampai akhir videonya, jangan sampai ada yang di skip ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya untuk Gerinda Lucid tipe terbaru LY 8500. Nah guys, jadi untuk warna koper dari Lucid sekarang ini udah sinkron ya sama bornya, yaitu biru tua seperti ini, sama dengan unitnya. Dan kopernya ini lebih besar ya daripada yang lama. Yang lama itu sudah rusak ya punya kita. Nah, untuk yang ini sudah besar, tebal juga ya. Dan ini mirip dengan koper Lucid LX50 ya. Untuk model-modelnya ada transformer dari samping-sampingnya, tapi ini lebih buster untuk penyimpanannya guys. Penguncinya juga di-upgrade lebih besar, dan untuk bawahnya seperti ini. Masih seperti yang depannya, desain transformer ya. Dan yang dulu pakai untuk fleksibel pembukaannya itu plastik tipis aja, sekarang sudah model engsel seperti ini ya. Jadi lebih kokoh. Oke, kita cek panjangnya dulu. Panjangnya ini 37 ya guys. Lebarnya ini ada di 10. Dan untuk tingginya 32 guys. Wah, gede ya. Mantap juga nih. Pokoknya mirip banget ya dengan LX50. Untuk dari segi desainnya seperti ini. Cuman gedenya dia lebih bobot, gede banget ya. Jadi kita tuh kalau misalkan mau bawa alat apapun di box ini sudah bisa muat. Sama makan siang dan makan sore juga bisa dimasukkan ya. Kalau kita kerjanya mau nggak pulang siang. Ya kita lagi kerja di lapangan lah. Oke, langsung kita bongkar. Wah. Jadi kita tuh dapat satu buah buku garansi yang seperti ini ya, yang model sekarang, dan ada juga buku petunjuk manual yang di sini isinya semua produk-produk dari brand Lucid ya. Mantap lah. Ini kan udah dibahas di sesi kemarin ya. Kita fokus ke kelengkapan sekarang guys. Kita dikasih bonus juga satu pieces mata potong ya, cutting wheel, dan ada koper safety. Koper safety-nya di sini masih sama seperti seri yang lama ya. Dan ada handle yang cukup ya untuk kelengkapan. Dan satu buah charger. Chargernya ini mau kita baca. 18 sampai 21 volt, DC 2 ampere guys. Wih, mantap ya. Yang dulu itu kalau nggak salah nggak nyampe 2 ampere ya. Yang dulu itu cuman 1,5 ampere. Oke, dan kedua pieces baterainya yang katanya ini sudah di-upgrade jadi sel GaPsC. Dan ada satu buah kunci seperti ini. Ini kuncinya udah tebal nih guys ya. 4 mm kurang sedikit, 3,5 ada ya. Dan ini dia unitnya guys. Ganteng banget ya guys. Laki banget tuh. Lucid tuh warnanya jadi nggak ada feminim-femiнимnya. Laki banget ya. Pas. Jadi membuat kita tuh
senang banget dengan menggunakan unit ini ketika pakai kerja maupun kita pakai rumahan tuh enak dipandang, itu membuat kita semangat dalam bekerja ya guys. Jadi spirit yang mantap, semangat terus kita kerjanya. Oke, kita tes dulu ke baterainya ya guys. Kita mulai charger dulu dalam keadaan baru sampai ya guys, dan ini penuhnya 1,5 jam ya guys. Mantap juga nih. Berarti udah oke juga nih charger ya. Sekarang kita tes dulu untuk kapasitas voltasenya ya. Untuk voltasenya kita tes dulu. Kembali ke 20,4 volt ya. Yang satu laginya. Yang satu ini belum full sepenuhnya ya. 20,5. Nah, berarti yang ini yang full ya, 20,5. Yang ini tadi belum full, dipakai satu lagi yang QL. Oke. Menggunakan kunci L bintang seperti ini ya. Ini sudah rapi banget ya guys. Ini mopsetnya yang dulu saya belum cek ya, tapi yang ini ada 3 mopset. Susunannya juga udah rapi banget ya. Selnya warna ungu ya. Ya ini saya udah yakin ini GAPSC nih pasti. Oh, bener DNSC ya, betul. Ini sudah pakai sel yang terbaru dari GAPS atau GAPSC ya, mantap. Yang kemarin sih yang saya rasain untuk yang performa bornya dia nggak mati-mati seperti yang lama ya. Jadi ya lebih oke sih. Nah guys, ini baterai Lucid yang lama dari Gerinda lama ini ya, dan ini adalah seri yang terbaru. Kalau kita lihat perbedaan di sini itu yang bedanya hanya dari dalam guys. Makanya kalian kalau misalkan beli ada yang jual misalkan gitu baterainya aja, itu harus tanya dulu ya itu yang terbaru atau yang versi lama, yang sel CZ atau sel yang GAPS. Masih sama untuk belakangnya. Cuman di sini warnanya guys yang agak beda stikernya ya. Stiker di sini tuh tua banget. Nah, stiker yang sekarang itu agak mudaan dikit ya. Stiker bawah nih yang beda ya. Nah, ini untuk yang lama biru di sininya lebih muda dia ya. Kalau yang seri terbaru yang birunya dia agak tua guys. Yang bawah tuh ya, yang bawah ini tuh. Bukan yang atas hitam ya. Masih sama. Oke. Jadi jelas perbedaannya ya, dari stiker bawah kebalik, di sini lebih tua yang lama, ini lebih muda. Dan untuk yang atasnya ini yang baru lebih tua, yang ini lebih muda. Nah, jadi kebalik dari bawah dan atas stikernya. Nah, itu ciri-ciri perbedaan pokoknya ya. Jadi kalau misalkan beli itu lebih enak, sudah ada keterangan seperti itu ya. Oke, langsung kita pasangkan dengan baterainya guys. Oke, jadi guys untuk desainnya ya masih sama aja guys ya. Jadi untuk gerindanya ya nggak di-upgrade, cuman yang di-upgrade dari sel baterai. Dulu itu saya beli harga 400 ribuan ya. Sekarang memang karena mungkin kenaikan bahan-bahan itu dari April ya. Saya juga dari furnitur, dari ini itu udah mengalami kenaikan ya dari materialnya. Dan ini pun kayaknya naik, tapi naik juga kan karena sel baterai juga udah di-upgrade juga ya, mantap. Jadi sel baterai ini memang lebih tinggi ya performanya dari sel baterai yang pertama ya. Makanya ya kalau naik harga sekitar lumayan sih ya. Soalnya ini baterainya selnya 10 sel ya. Jadi dia naiknya itu sekitaran 150 ribuan guys sekarang ya. Jadi ya oke aja sih. Masih worth it aja ya. Apalagi Gerinda sekarang kan tahu sendiri ya. Yang 500 ribuan ke bawah itu ya agak kayak gitulah. Jadi kita cari yang aman aja ya. Oke, sekarang kita mulai lagi ke mananya nih, fiturnya ya. Fitur di sini seperti biasa ya. Untuk mata pisaunya ini pakai yang 4 inci. Lalu di belakangnya juga seperti ini, sudah ada sirkulasi udara. Dan untuk tombol kuncinya ini bulat tapi opal seperti ini ya. Oke, mantap ya. Dan lalu kita ini untuk karet-karetnya juga udah build quality yang mantap ya. Kalau saya nilai ini dia rapi dan juga karet-karetnya gripnya nyaman juga ya di genggaman.
Cuma memang desain di sini agak sedikit panjang ya guys, tapi ya sebenarnya tergantung penyesuaian kita aja. Kalau misalkan kita sering pakai, ya itu sudah auto si tubuh kita mendeteksi guys ya. Jadi sensor tuh yang pertama bukan dari modul maupun dari gennya, tapi dari kebiasaan kalian pakai. Jadi tetap di diri kita sendiri ya. Jadi skill seperti itu mungkin. Untuk yang sudah biasa ya nyaman-nyaman aja sebetulnya. Enggak. Oke, gripnya nyaman, nggak licin ya. Untuk karet-karetnya juga sudah ada bintik-bintik seperti ini guys ya. Jadi ya kalau kita berkeringat mungkin mengurangi licin atau gatal biasanya kalau kita kan kalau misalkan kita di media yang berat itu biasanya gatal, pegang gerinda juga. Oke, dan ada tombol trigger, sudah ada lock buttonnya. Empuk banget nih guys ya, mantap, empuk banget ya. Dan triggernya smooth banget ya, sudah sama kayak bor. Kalau saya rasain dari pil yang lama ini lebih smooth yang ini. Oke, di bawahnya di sini ada pengaturan speed dari modulnya guys ya. Seperti biasa ada 3 speed ya, dari speed 1 dan dari speed 1 sampai speed 3. Speed 3, speed 2. Oh, ini kebalik guys. Ini sama stikernya seperti kemarin ya, jadi belum diganti. Kebalik, yang kemarin kita review juga kebalik. Jadi 1, 2, 3-nya kebalik tulisannya doang ya. Tapi untuk speednya masih oke. Kita coba sekarang di speed 1. Ini speed 1 ya aslinya. Cabut baterai. Kembali. Dia save memory. Nah, bagi kalian yang mungkin sering pindah-pindah speednya dalam penggunaan, ini sangat mantap berarti ya. Dan ada kapasitas baterai di sini ya untuk di sini juga ada. Tuh, cuman ini ketutup stiker ya. Lalu di baterainya juga ada opsi baterai, dan di bawahnya sudah jelas sudah pakai LXT socket yang udah mendunia ya, mendunia Indonesia. Oke, sekarang kita mau cek untuk spesifikasinya. Tertulis di sini Lucid Elia 8500 K3L ya, sudah ada registrasi K3L-nya dan sudah brushless angle grinder satu tangan. Dan untuk bautnya di sini tertulis M10 ya untuk baut as ininya guys. Dan lalu di sini tertulis juga untuk RPM-nya 8.500 per menit. Untuk diameter pisaunya ada 100 mm atau 4 inci. Oke, jadi langsung saja kita tes RPM yang sekarang ya. Nah guys, ini kami lupa info bahwa untuk koper gerindernya masih sama ya guys. Dan masih menggunakan obeng untuk cara pasang lepasnya. Oke, sekarang kita mulai dari speed 1. (4.565) speed 2. 6.095 speed 3. 7.988 guys, hampir 8.000, mantap ya ini. Jadi sudah naik. Kalau dulu kan itu dia 7.000-an ya. Nah ini sekarang sudah sejak di ups dari baterainya ini sudah oke lah ya, naik speednya dari 8.000. Memang yang pas tuh sebetulnya guys ya, ini jujur-jujuran aja kita ya, 8.000 itu pas banget ya buat RPM. 10.000 itu kadang-kadang buat tangan bergetar ya cukup berbahaya. Untuk yang 7.000 itu cocoknya buat HPL-HPL-an ya, streaming sudut. Kalau yang 8.000 itu pas banget buat potong-potong, dia nggak terlalu kencang, jadi kecelakaan lebih minim. Dan untuk kita yang buat lunak-lunak, bisa kita speed turunin di 6.000 atau 8.000 juga kalau misalkan mau udah lancar di bidang tersebut ya, oke masih ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita tes ya dalam pemakaian. Yang pertama kita akan tes dulu menggunakan hollow 5x5, tebalnya 2 mm ya guys. Kita mulai pada speed maksimal ya.
Oke, mantap. Tes kedua. Kayaknya kurang greget kalau kita tes ini ya. Kita ganti aja. Tambahkan ke granit, guys. Oke, ini ada granit yang ukurannya 1 sentian, guys. Kita coba satu dulu ya. Ini kita sengaja nggak pakai kopernya biar nanti kelihatan jelas sama kamera ya. Tapi jangan ditiru bentuk yang belum biasa, guys. Mantap ya. Nah, ini sekalian tip ya, kalau yang sering main di granit, biasanya kita potongnya depan dulu dihabisin, belakang dihabisin ya setelah kita garis. Jadi guna biar nanti potongan terakhir biasanya ada yang nempel seperti ini. Nah, nanti pecah biasanya ujung. Granit itu seperti itu ya, apa namanya, sifatnya, karakternya. Oke, kita tambah ya. Tambah jadi 2 nih. 2 granit guys, kita coba ya. 2 granit sih guys, 2 sentian. Kita coba langsung ya. Oh, pecah guys. Ya itu udah oke. Cuman nih mohon maaf pisaunya udah agak tumpul ya guys. Jadi kemarin saat pemasangan di tetangga itu kita pakai ini buat instalasi listrik ya, buat pipanya. Makanya ini agak tumpul. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada beton ya, beton bekas fondasi tapi pakai konblok. Ini mau kita tes nih buat yang pasang-pasang konblok kan bisa juga ya, contoh di Gerinda ini. Dulu saya pakai Nagawa, alhamdulillah aman. Sekarang pakai Lucid ini guys. Kita coba gas ya. Ngebul ya guys. Ngebul banget nih. Terlalu ngebul guys. Mantap tapi ya. Nah, oh granatnya juga udah pada gini tuh. Asli nih ya, mantap nih. Ya, saya rasa mungkin udah cukup untuk tesnya. Kita mau tes suhu panas dulu ya. Di rotor 45, wih masih adem ya guys. Dalam pemakaian tadi itu cukup berat ya. Granit 2, potong besi juga, baterai 41. Nah, ini yang saya suka dari baterainya, itu nggak cepat panas ya. Beda dengan yang Sezi. Di sini 45. Aman banget guys. Nah, untuk yang sering instalasi apa kabel ya atau listrik ini oke, udah ya dari pemakaian buat dinding tuh, jadi dia apalagi dinding sejenis hebel ya, ini udah mantep banget guys.
tangan saya nyampe kayak gini tuh. Ini asli ya. Maksudnya kita mau tes full performanya untuk Lucid, soalnya banyak peminatnya gitu guys ya. Biar nanti mereka tahu juga ya seperti ini. Jadi untuk hasil kita tes tadi ya, dan untuk performanya jadi udah kita tes sampai level maksimal nih guys. Oke. Nah guys, biar gak penasaran, kita tes speed maksimal pakai baterai Lucid yang seri lama ya. Ini speed 3 ya guys. RPM maksimalnya di 7500. Berarti kenaikan RPM-nya 500 RPM dari speed lamanya. Hai guys, ya jadi seperti itu guys ya untuk hasil pengetesan pengujian kita tadi ya pada Gerinda Lucid LY 8500 ini ya. Jadi untuk performa memang naik ya kalau misalkan kita nilai dari yang tadi sebelumnya. RPM-nya juga di sini naik juga dari yang tadinya 7.300-400-an. Nah ini sekarang hampir 8.000 kurang 100 ya. Memang kestabilan Gerinda ya kalau dari pemakaian saya 8.000 itu memang pas banget guys ya. Untuk potong besi, untuk potong yang sejenis material lain itu memang pas banget. Maksudnya gini, dia nggak terlalu lambat dan dia juga nggak terlalu cepat. Terlalu cepat itu agak rentan ke, ya mudah-mudahan jangan ya, ke kecelakaan. Karena untuk kestabilan Gerinda itu harus penting banget ya. Untuk pemula ataupun rumahan tuh 8.000 sudah pas banget. Dan untuk 7.000 itu memang agak kurang greget untuk profesional ya. Jadi pas banget itu untuk rumahan, pas untuk tukang pas. Nah itu hanya dari pengalaman saya aja ya. Oke, saat kita buat tadi pengujian pada satu buah coran ya. Yang bila mana kita tuh misalkan ada project instalasi listrik yang buat jalur pipanya itu ini udah worth it ya, maksudnya kuat gitu. Kita bobok beton-beton dan gerindanya sudah mencukupi. Kalau RPM 7.000 ya kadang-kadang kurang dikit ya. Kalau 8.000 itu udah oke, pas. Dan untuk body ya, yang memang ini tuh agak panjang sedikit ya dibanding gerinda-gerinda yang tadinya kita pakai. Nah itu kalian perlu penyesuaian aja. Jadi kalau misalkan kalian sudah biasa dengan gerinda ini ya nanti malah nggak nyaman juga pakai yang pendek. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi yang alat utama untuk kenyamanan itu adalah tanganmu dan dirimu sendiri guys ya, bukan pada gerindanya. Nah mungkin seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita pakai generik ya enak-enak juga ya kalau udah kebiasaan, meskipun kata orang lain nggak enak, karena setelan kita tuh tiap hari sebetulnya menyesuaikan dari tubuh kita itu guys. Ini saya kasih info aja ya guys. Ini material dari bulan April ini udah naik ya, dari mulai multiflex maupun ya bahan-bahan seperti ini ya, seperti onderdil bengkel motor yang saya supply ke bengkel itu juga udah naik ya. Jadi ya coba aja kalian tengok harga-harga bor yang lain. Misalkan QL sekarang harganya sekarang 600 ribuan ya, dari kemarin tuh 470 ribuan pas saya beli. Jadi ya memang April ini kemungkinan bahan-bahan naik. Saya kurang tahu dari mananya, tapi BBM masih normal. Mungkin ada material-material lain yang sejenisnya plastik ya, seperti ini. Mungkin kopernya kan dari plastik itu naik ya, dari mulai plastik. Kantong juga udah naik. Sekedar info aja dari luaran. Oke, jadi yang ditawarkan sama Lucid ini untuk harga 600 ribuan, saya rasa ya oke lah. Masih enak, apalagi untuk sel baterai yang oke. Yang pakai CJ juga itu saya udah pakai ya di furniture saya, dan sekarang ini selnya malah ke APS-C. Jadi udah mantap banget ya. Yang LX50 juga pemakaian saya ini masih ya, ini upgrade-nya juga rasa ya pas pakai sel terbaru. Oke guys, kabar terbaik di Lucid itu jadi ada garapan di akhir bulan ini, infonya mau ada LX70 dan LX90. Dan bagi furnitur ataupun tukang bajaringan ataupun yang plafoner, ada produk baru juga ya untuk kalian. Infonya itu untuk mereknya adalah Impact Driver LD50. Nah ini kabar baik buat saya juga ya. Jadi saya memang jadi saya sekarang mulai kehabisan stok Impact Driver goceng yang 12 volt ya. Penasaran juga ini ya sama Lucid yang terbarunya. Mau saya tunggu-tunggu juga. Dan mungkin bagi yang pemakai Impact Driver dan pemakai bor LX60 ataupun LX80 ini akan ada upgradean ya. Semoga nanti produknya bisa terjangkau dan bisa worth it ya guys. Seperti halnya
produk Lucid lainnya. Oke, mungkin itu saja guys yang saya sampaikan dan yang saya tes tentang Gerinda Lucid LY 8500 ini untuk G3-nya. Semoga bisa membantu untuk kalian yang sering penasaran, yang terutama yang komen kemarin ya, 3 orang yang menanyakan Gerinda Lucid LY 8500 ini. Ini sudah kami review Bang ya, dan segera dicek out aja, takutnya nanti malah kosong ya stoknya, seperti yang LX50 juga udah kosong. Dan jangan sampai ambilnya ketika barangnya naik ya, sekarang soalnya material udah naik semua guys ya, mungkin zaman now lah. Biasa ya seperti itu, lebih lama pasti lebih naik ya. Oke, yang itu saya ingin sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihan tentang video yang saya ulas, dan mohon maaf juga jika ada ketidakpenyelesaian dengan produk yang saya review. Mohon dimaklum ya guys, karena produk itu kadang-kadang meskipun tipenya sama, suka beda performanya dan minus-minusnya. Oke, selamat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.